Sobat semangat, apa yang membuat pikiran kita selalu dikejar? Contoh soal misalkan setelah kita berbicara kepada seseorang, pikiran kita selalu dikejar oleh sesuatu. Apakah dia bisa menerima ataukah dia menolaknya? Atau dia tidak suka dengan apa yang kita katakan? Bisa juga seperti misalnya kita merasa bahwa orang tidak suka dengan diri kita. Apa yang membuat pikiran kita selalu berpikir seperti itu? Kita mengatakan sesuatu tapi kita tidak pernah bisa melepaskannya. Baik, coba kita perhatikan. Pernahkah kita meletakkan sesuatu? Tentu pernah. Contoh seperti meletakkan gelas, meletakkan sendok, meletakkan sesuatu yang tidak perlu, yang kita tidak perlukan. Ketika kita meletakkan apa yang kita tidak perlukan, setelah itu kita tidak pernah berpikir lagi. Coba kita perhatikan kembali, waktu kita meletakkan gelas di meja, kita langsung pergi tanpa berpikir bahwa itu akan jatuh, tanpa berpikir bahwa nanti dipakai sama orang, karena kita tidak memerlukan gelas itu kemudian. Coba kita perhatikan, suatu benda yang kita sukai, kita sayangi, seperti misalnya handphone. Ketika kita taruh di meja, waktu handphone itu kita taruh di meja dan kita ingin masuk ke dapur atau kita mau masuk ke kamar, kemudian kita berpikir, pintu sudah dikunci belum? Coba kita perhatikan ketika kita naruh handphone yang kita sukai, maka ketika kita taruh dan kita akan pergi, pikiran kita akan mengatakan, pintu sudah dikunci apa belum? Ketika pintu sudah terkunci, kita relax. Kita langsung pergi ke dapur, ke kamar, melakukan aktivitas, tidak terasa. Kita perhatikan, pintu sudah terkunci, kita yakin. Coba kita perhatikan kembali bahwa waktu kita pergi keluar, tiba-tiba handphone kita tidak ada. Kita bingung. Kita akan mencari ke sana kemari. Berbeda dengan gelas yang kita taruh. Waktu kita menaruh gelas, setelah kita pakai kemudian kita taruh gelas, kemudian kita tidak perhatikan lagi. Dan waktu kita mau minum kembali melihat gelas tidak ada di meja, sudah kita cari gelas yang baru dan kemudian kita minum. Biasa saja, beda dengan HP. Ketika kita sedang mau mencari HP itu nggak ada di tempat yang kita taruh di meja tersebut. Itu yang membuat pikiran kita kebingungan. Apa yang membedakan antara HP dan gelas? Di situ ada menyukai, saya memilikinya, saya senang, itu punya saya. Coba kita perhatikan. Nah, kembali kepada masalah yang kita sedang hadapi. Ketika pikiran kita terus mengejar kemana, apa, kenapa, kok dia tidak memperhatikan saya kok diperlakukan seperti ini, seperti itu. Coba kita perhatikan. Kita bisa menyampaikan. Ketika kita berkata kepada seseorang, baik itu saudara kita, anak kita, suami kita, istri kita, atau siapapun yang berdekatan dengan kita, waktu kita berkata, kita relax,
Bagaimana terus setelah itu pergi. Misalkan yang lebih fokus kepada waktu kita membeli sesuatu buah. Waktu kita beli buah, kemudian abang itu mengatakan 10.000. Kita nggak berpikir, tidak mengatakan itu mahal atau murah. Oke, kita beli dan selesai. Apa yang terjadi dalam pikiran kita? Tidak ada. Berbeda ketika kita, abang itu mengatakan 10.000. Mahal bener bang. Di semua di tempat-tempat yang lain 5.000. Ya ibu itu nggak bisa, nggak dapat 5.000. Di mana-mana 5.000 kok abang mahal banget. Ibu beli aja tempat yang lain. Kenapa ibu harus beli di sini? Karena kita butuh, kita beli, kita ambil. Jadilah 10.000. Waktu kita pulang membawa buah tersebut dengan harga 10.000, kata-kata kita tersebut terus mengikuti. Kalau nggak butuh, ngapain sih saya beli ini? Waktu kita buka buah tersebut, kita makan. Ada rasa, walaupun buah itu enak, jadi tidak enak. Karena pikiran kita lah yang menguasai ketidakenakan tersebut. Waktu kita berkata kepada seseorang atau mengirim pesan message kepada seseorang melalui WA atau melalui Twitter atau melalui apa saja, setelah kita pergi, kita kirim, akhirnya pikiran kita mengatakan, dia suka gak sih dengan kata-kata saya itu? Kok gak ada yang jawab ya? Kok gak ada yang merespon ya? Kok gak ada yang membaca ya? Kalau misalnya kita kirim di grup atau personal, waktu kita personal, kok gak ada yang baca-baca? Apa dia gak suka dengan saya? Apakah dia tidak lagi dengan saya? Itu pikiran-pikiran itulah yang membuat pikiran kita dikejar-kejar. Karena apa yang terjadi pada saat itu? Karena kita mempunyai proses di mana kita menginginkan sesuatu yang selalu tidak pernah rilis, tidak pernah berhasil. Ketika seseorang mempunyai satu keinginan yang selalu tidak pernah terjadi dan kita terus memikirkannya, di saat itulah kita dikejar-kejar oleh keinginan tersebut. Itu yang membuat diri kita tidak bisa nyaman. Diri kita tidak bisa tenang ketika kita berkomunikasi dengan orang. Makanya, bagaimana pikiran kita bisa tenang ketika kita berkomunikasi, kita menaruh apa sebagainya? Karena kita selalu didorong oleh kekecewaan, ketidaksenangan, ketidaksukaan. Karena kita selalu punya keinginan yang terlalu terhambat. Keinginan kita selalu dijegal. Keinginan kita tidak pernah berhasil. Kita senantiasa selalu membuat pikiran kita tidak nyaman. Itulah kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap kali kita merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita, kita harus bisa merilis, melepaskan. Waktu kita punya keinginan, ketika kita punya keinginan, kita lepaskan bahwa itu bukan milik kita. Kalau itu belum ada. Contohnya misalnya seperti gelas. Kita taruh karena kita tidak punya keinginan yang lebih pada gelas tersebut. Beda dengan handphone yang kita letakkan. Karena handphone itu menjadi suatu keinginan kita, kepunyaan kita, harapan kita yang terlalu besar. Di saat itulah kita akan menjadi proses yang namanya takut. Takut kehilangan. Takut gak ada lagi. Takut akan menjadi kecewa. Karena ketika ada gelas itu pecah, kita biasa saja karena gak menjadi proses buat kita. Tidak menjadi ketentuan buat kita. Beda dengan handphone, begitu hilang, kita akan cari, kita akan kelagapan, kita akan mengatakan, di mana? Siapa yang memindahkan handphone kita dan sebagainya. Itu yang membuat pikiran kita tidak akan pernah bisa tenang. Kembali kita lihat. Apa yang menyebabkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang seperti itu? Karena kita selalu dikejar-kejar oleh keinginan, dorongan-dorongan untuk memiliki, dorongan-dorongan untuk menguasai.
Itulah yang membuat pikiran kita tidak tenang. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, lepaskan, katakan, saya sudah melakukannya. Yakinkan Allah akan melindungi kita. Yakinkan Allah telah memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita misalnya mengatakan kebaikan pada seseorang, katakan, ketika orang itu tidak menyukainya, ya sudah, itu dia, bukan saya. Itu dia, bukan saya. Jadi kita lepaskan. Ketika dia mengatakan, saya nggak suka perkataan kamu tadi, baik, maafkan. Karena dia belum siap menerima apa yang kita katakan, maka kita katakan maaf. Maafkan, karena dia belum siap. Jadi apa yang kita berikan salah, bukan kita salah. Karena orang yang kita berikan tersebut belum siap menerimanya. Jadi yang salah bukan kita. Kata-kata itu tidak salah. Kita hanya mengingatkan diterima atau tidak terima, tergantung yang menerimanya. Ketika seorang itu sudah siap dan menerima dan mampu, dia akan senang, kita akan senang. Selesai, deal. Tapi ketika dia nggak senang, dia nggak mampu, dia nggak siap, maafkan saya tidak akan lakukan lagi. Selesai, lepaskan. Dan kita mengatakan kepada orang lain pun, kita tidak akan pernah ragu, nanti diterima apa enggak. Tidak lagi itu menjadi pikiran. Lepaskan. Seperti kita naruh gelas, karena itu selesai. Allah yang menentukannya. Allah yang akan memberikan kebaikannya. Kenapa yang kita katakan? Lepaskan. Jangan membuat tekanan kita. Karena semua itu yang menentukan Allah. Kita hanya mengatakan, kita hanya memberikan, kita hanya melakukan sesuatu, kita hanya berusaha. Setelah itu Allah yang menentukan, bukan diri kita. Kita tidak akan bisa menentukan. Yang menentukan adalah hak Allah. Nah inilah sehingga pikiran kita tidak dikejar-kejar apa yang sudah kita lakukan. Pikiran kita tidak dikejar-kejar oleh sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Tidak. Kita akan selalu tenang, kita akan selalu bahagia karena kita adalah diri kita. Kita lepaskan. Maka ketika kita berani yakin melakukan segala sesuatunya, saat itu kita akan rilis, kita akan tenang. Lepaskan. Kalau kita belum bisa mendapatkannya, insya Allah yang akan datang bisa kita dapatkan. Seperti misalnya gelas yang kita taruh, kemudian kita ingin datang ternyata sudah dicuci, sudah dipindahkan. Kita cari yang lain, kita minum, selesai. Tidak lagi kita mempermasalahkan, kemana, bagaimana, siapa yang menentukan, nggak perlu. Ada gelas yang lain. Begitu kita punya keinginan sesuatu, ternyata keinginan itu belum kita bisa raih, belum bisa kita dapatkan. Oke, kita akan mendapatkan di pada tempat yang lain. Kita akan bisa melakukan pada setiap yang pasti kita tentukan dan itu yang menjadi keinginan kita dan kita akan berhasil. Pastikan apapun yang kita lakukan adalah kebaikan buat kita. Rilis. Apa sih yang membuat kita kok sulit sekali melepaskan tekanan-tekanan itu? Peristiwa-peristiwa yang kita alami. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak berdaya. Oleh karena itu, katakan, saya tidak akan pernah lagi. Saya tidak akan pernah melakukan lagi. Saya tidak akan pernah dipengaruhi lagi. Saya tidak akan pernah. Saya adalah diri saya sendiri. Saya adalah diri saya sendiri. Itulah kekuatan yang kita miliki. Here to be the best, now to be happy. Terima kasih.